Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Yuri Kurniawan. Saya adalah guru jurusan Teknik Pengelasan SMK Negeri 1 Gelagah, Banyuwangi. Di sini saya akan memperkenalkan suatu karya inovatif yang saya buat pada tahun 2020 sampai 2021, yaitu tentang mesin pemotong bata ringan. Pada kesempatan kali ini kita melakukan pembuatan mesin potong bata ringan itu atas permintaan dari Kepala Jurusan Bisnis Konstruksi dan Properti, yaitu Bapak Pramuji, karena beliau telah membimbing siswa LKS yang telah menjuarai di tingkat provinsi waktu itu tahun 2020 di SMK Tulungagung, ya, kejuaraan LKS di tingkat provinsi di Kabupaten Tulungagung. Nah, atas perintah dari Bapak Kepala Sekolah, jurusan BKP ini mendapatkan hadiah sebuah mesin, yaitu mesin gerinda potong. Nah, kemudian dibuatkan suatu konstruksi yang gunanya untuk memotong bata ringan. Di sini pada awalnya SMK Negeri 1 Gelagah, yaitu di jurusan Bisnis Konstruksi dan Properti ini mempunyai sebuah mesin pemotong bata yang digunakan untuk operasional kegiatan pembelajaran dan penyusunan batu bata atau bricklaying, di mana mata pisaunya itu masih terbatas hanya untuk 10 inci saja, sehingga untuk kegiatan pemotongan bata dengan dimensi yang lebih besar ini sangat terbatas. Yang kedua, karena meja yang digunakan untuk pemotongan bata ini juga relatif kecil, sehingga kurang memadai jika digunakan untuk memotong batu bata yang ukurannya tebal. Kemudian dari dimensi dan juga pemakaiannya tidak ada sirkulasi penampungan air, sehingga membutuhkan atau banyak air yang dipakai untuk proses pemotongan itu banyak yang terbuang atau tercecer di daerah bawah mesin, sehingga menimbulkan hal yang kurang rapi atau kurang bersih. Untuk proses pembuatan kerangka di sini, karena dari hasil foto itu memang kerangka itu tampak tidak secara total dari awal, kami hanya menunjukkan kerangka setengah jadi, di mana di situ sudah nampak benda berupa bisi holo 50x50 yang sudah dirakit beserta dengan tempat penampungan air dan juga penahan dari konstruksi mesin. Maka proses yang dilakukan ini menggunakan mesin las GMAW, yaitu prosesnya semuanya dilakukan oleh saya dibantu dengan beberapa siswa didik saya, yaitu sudah pada saat proses magang industri kemarin di tahun ajaran 2020 dan 2021 untuk melakukan proses pengelasan, sehingga
apa yang saya ajarkan pada saat proses pembelajaran di kegiatan normal sebelum PKL itu akhirnya mereka bisa mengaplikasikan langsung pada sebuah konstruksi yang nyata. Setelah semuanya dirakit, maka saya akan menunjukkan di sini ada sebuah meja untuk alas. Meja ini diproses menggunakan mesin las GMAW, kemudian juga ada proses pemesinan yaitu menggunakan mesin bubut. Untuk kerangka meja itu terbuat dari besi kanal siku dengan lebar atau ukurannya 50x50 dengan ketebalan 5 mm dengan dimensi yaitu 60x40 cm dan dibentuk menjadi sebuah frame bentuknya persegi panjang. Kemudian baru di atasnya ditambahi dengan plat baja dengan ukuran 60 sampai dengan 60 cm x 40 cm. Kemudian sebagai penahan dari batu bata itu ditambahkan sebuah plat dengan lebar 5 cm dengan panjang 60 cm dan ketebalan bahan sekitar tebalannya 5 mm. Pada saat perakitan antara meja, kemudian kerangka dudukan dan juga kerangka penopang dari mesin circle ini disetting sedemikian rupa supaya baut penahan mesin circle itu bisa sesuai dengan ketinggian meja, yaitu presisi, tidak boleh ada selisihnya. Kemudian proses perakitan kerangka dudukan ini juga menggunakan mesin las GMAW. Kemudian alasnya itu dikasih lubang untuk menempelkan pada kerangka utama, kerangka penopang mesin menggunakan baut ukuran 17 atau kunci 17. Kemudian lubang-lubang untuk proses pemasangan mesin gerinda itu juga menggunakan ukuran baut yang sama. Kemudian disetel supaya kesimetrisan dari meja kemudian mata pisau itu harus betul-betul sesuai 90 derajat. Setelah selesai proses pembuatan meja, baru dilakukan proses pengecatan. Di sini proses pengecatan melalui beberapa tahap. Untuk tahap pertama, proses meja ini harus dilakukan pembersihan dari material-material yang tidak dipakai atau tidak berguna seperti minyak, karat ataupun bahan-bahan lain yang sifatnya korosif. Kemudian baru dilakukan pengecatan dasar menggunakan cat epoksi yang diracik dengan thinner A spesial. Setelah tahap proses pengecatan dasar, baru dilakukan proses pengecatan warna primer, yaitu warna putih sebagai dasar sebelum melakukan proses pengelasan warna orange. Nah, pada saat proses pengelasan warna putih ini dilakukan sebanyak 2 kali untuk menghasilkan cat warna putih yang merata pada semua permukaan benda. Kemudian proses pengecatan pada dudukan mesin circle dan juga saluran pipa penyedot air atau saluran air dan juga saluran kabel untuk jaringan kelistrikan. Dilakukan pengecatan supaya warnanya bisa senada. Nah, untuk proses pembuatan box panel kelistrikan di sini saya menggunakan bahan material plat dengan ketebalan kurang lebih 1,2 mili. Kemudian dibentuk sedemikian rupa dengan ukuran dimensi boxnya sekitar 20 cm panjangnya, dengan ketebalan total antara box dengan tutupnya ini yaitu sekitar 12 cm.
Kemudian lebar dari medianya itu sekitar 15 cm. Nah, kemudian dilakukan pengeboran sesuai dengan gambar atau dimensi yang ada di tampilan ini. Terutama di situ ada tempat untuk push button, kemudian ada lubang untuk saklar dan juga lubang untuk dimmer, dan disertai juga nanti ada lubang untuk indikator lamp yang digunakan untuk memastikan kondisi mesinnya menyala dan juga kondisi water pumpnya menyala. Dan pada panel box semua harus dilakukan pengamanan, yaitu disertakan untuk pengunci supaya panel ini tidak sembarangan orang yang membuka. Pada kerangka utama, baik penampung air dan juga kerangka meja atau eretan dari mesin potong bata ini juga dilakukan proses pengecatan yang sama, yaitu pertama melakukan pengecatan dengan cara dicat dasar menggunakan cat epoksi, kemudian dilakukan cat dasar warna putih, lalu pengecatan dilakukan secara berulang sebanyak 2 kali supaya mendapatkan hasil warna yang merata. Kemudian dilakukan proses pengelasan, proses penjemuran supaya warna cat yang dari awal sampai tahap warna putih ini betul-betul kering secara total. Baru dilakukan proses pengecatan dengan warna oranye. Setelah proses pengecatan warna oranye, dilakukan proses pelapisan akhir, yaitu dengan cara dicat dengan epoksi hard atau yang biasa disebut dengan clear atau cat anti gores. Tujuannya adalah warna cat lebih awet dan juga permukaan benda tidak mudah tergores dan juga menghasilkan warna yang mengkilap. Setelah proses pengecatan selesai, baru tahap proses perakitan, yaitu penggabungan semua komponen mesin, yaitu mulai dari dudukan mesin circle, kemudian meja. Ini dilakukan setting supaya produk tadi betul-betul masih bisa presisi. Baru dilakukan perakitan kelistrikan. Di sini saya menggunakan kabel dengan diameter kabel sebesar 1,5 mili. Kemudian di situ akan saya masukkan dari arus utama menuju ke panel yang sudah dirakit tadi, menuju saklar. Kemudian di sana baru dibagi untuk kelistrikan yang menuju ke pompa air. Setelah dirakit, dirapikan menggunakan pipa paralon, ya, jadi kelistrikan itu dimasukkan dalam pipa paralon supaya penampilan dari luar itu tidak tampak Ini adalah posisi panel box yang sudah proses pengecatan dan diberi indikator lamp. Dimmer yang dipakai menggunakan dimmer kurang lebih di atas 4000 watt. Tujuannya adalah kalau kita menggunakan yang 2000 watt dengan kapasitas mesin yang lebih dari 2200 watt, maka dimmer 2000 tidak mampu, sehingga kita memilih menggunakan dimmer yang 4000 watt supaya pada saat dinyalakan mesin masih bisa standby atau masih bisa stabil. Ini adalah jaringan pompa air. Di situ ada selang Hybrek dengan diameter 5/8 digabung dengan saluran kabel pompa yang diikat dengan kabel tis. Di sini untuk penampungan air bersihnya menggunakan ember, bisa ember plastik ataupun ember yang lain yang sifatnya tidak korosif. Lebih baik menggunakan ember
bekas kaporit, yaitu harganya lebih murah, yang kedua dimensinya kapasitasnya lebih besar daripada kita menggunakan box plastik yang dimensinya berbentuk persegi panjang. Setelah proses pengecatan selesai, baru tahap proses perakitan, yaitu penggabungan semua komponen mesin, yaitu mulai dari dudukan mesin circle, kemudian meja. Ini dilakukan setting supaya produk tadi betul-betul masih bisa presisi. Baru dilakukan perakitan kelistrikan. Di sini saya menggunakan kabel dengan diameter kabel sebesar 1,5 mili. Kemudian di situ akan saya masukkan dari arus utama menuju ke panel yang sudah dirakit tadi menuju saklar. Kemudian di sana baru dibagi untuk kelistrikan yang menuju ke pompa air. Setelah dirakit, dirapikan menggunakan pipa paralon, ya, jadi kelistrikan itu dimasukkan dalam pipa paralon supaya penampilan dari luar itu tidak tampak di sini. Kita akan menjelaskan mesin ini awalnya adalah mesin potong biasa atau yang disebut dengan circle atau cut off, yang fungsinya bisa digunakan untuk motong batu, bisa juga untuk motong baja. Yang di sini adalah bedanya, kalau untuk motong batu jenis cutting wheelnya adalah khusus untuk cutting keramik. Kemudian kerangka atau bodi dari mesin pemotong batu bata ini saya menggunakan pipa hollow ukuran 50 x 50 mili dengan ketebalan bahan yaitu sekitar 2,3 mili. Jadi bahannya ini sangat tebal dan kokoh. Kemudian pada rel ini menggunakan besi kanal L atau siku dengan ketebalan 5 mili juga dengan dimensi 50 x 50, sama dengan bahan yang di sini tapi beda tebalnya 5 mili. Kemudian untuk material untuk meja ini terbuat dari plak baja dengan ketebalan 5 mili dan dimensi meja ini luasnya adalah 40 cm x 60 cm. Nah, jadi meja ini lebarnya 40 cm, panjangnya dari bentangannya ini adalah 60 cm, dengan ditopang oleh 4 buah roda yang terbuat dari besi aspal dengan diameter 55 mili dengan poros itu sekitar 15 mili. Jadi roda ini digunakan untuk sliding pergerakan dari meja. Kemudian di sini dilengkapi dengan sebuah pengikat atau penjepit benda kerja. Tujuannya supaya benda misalkan batu bata tadi tidak bisa bergeser. Kemudian di sini saya lengkapi dengan suatu penggaris. Gunanya adalah untuk memberikan ketepatan ukuran dari hasil potongan. Nah, kemudian mesin yang kita pakai atau mesin gerenda potong cut off ini dengan menggunakan merek Bosch, tipenya GCO 220 dengan kapasitas wattnya itu 2200 watt dengan RPM 3800 per menit, 3800 putaran per menit. Jadi kalau kita menggunakan listrik di rumah ini tidak mampu, jadi harus menggunakan listrik yang 2200 watt. Setelah itu untuk saluran pipa untuk penyemprotan atau pengeluaran air, di sini kita menggunakan selang Hyprek dengan diameter selang yaitu 5/8 atau ini lebih kecil juga, ukurannya 5/16. Kemudian menggunakan batang pipa saluran yaitu 1/4 inci
dan disalurkan atau penyedot airnya menggunakan pipa selang high pressure dengan ukuran kurang lebih 5/8 in ya, mereknya adalah Trillium. Kemudian mesin untuk penyedot airnya atau water pumpnya itu menggunakan mesin tipe WP105 dengan voltase yaitu sebesar 220 volt atau 1 pas dengan powernya sebesar 60 watt. Kemudian kapasitas maksimal penyedotan atau pendorongan yaitu 300 liter per jam dengan daya hisap yaitu sebesar 3 meter. Jadi dengan kekuatan mesin ini bisa mendorong air dari posisi di bawah hingga menuju ke atas, itu bisa kecepatannya tinggi. Kemudian pada saluran pembuangan, di sini saya hanya menggunakan lubang yang ditaruh di bagian bawah wadah. Ya, ini disalurkan. Di sini ada stop kran dengan ukuran 2 inci supaya aliran air itu pembuangannya lebih deras. Oke, kalaupun benda ini biar bisa dipindah-pindah, saya menambahkan yaitu 2 pasang roda terbuat dari roda karet. Di sini gunanya untuk mobilisasi jika alat ini bisa dipindah-pindah disesuaikan keperluan. Kemudian untuk servis ya, untuk servis perbaikan perawatannya cukup mudah. Yaitu dengan cara merawat, membersihkannya tiap selesai menggunakan atau setiap praktek. Demikian dicoba proses pemotongan batu bata. Yang pertama kita menggunakan batu bata biasa ya, kita jepit sesuaikan dengan ukuran yang diinginkan dan lalu kita lakukan pemotongan. Kita lepaskan dulu bentuknya dan kita nyalakan airnya, lalu kita hidupkan ini hasilnya, hasil potongannya lurus ya, bisa digunakan untuk pembuatan atau konstruksi bricklaying yang lebih bagus karena potongannya bisa dilihat yaitu 90 derajat. Kemudian pada perancangan saya ini, di sini sudah saya posisikan. Di sini ada letak untuk posisi penjepit sudut 45 yang nantinya kita pasang untuk proses pemotongan batu bata secara sudut 45. Tetapi kalau untuk mesin ini ketinggiannya hanya terbatas untuk batu bata yang ukurannya lebih kecil, itu ukuran 25 cm dengan ketebalan 5 cm ya, kemudian lebarnya 10 cm. Jadi proses pemotongannya seperti ini, baru kita lakukan proses pemotongan dengan cara didorong. Nah, karena konstruksi ini tidak dipasang, maka nanti
pada saat proses pemotongan batu bata dengan sudut kemiringan 45 derajat, baru kita pasang untuk ban jepitnya. Kemudian pada saat selesai proses pemotongan, ini mesin bisa dimatikan secara manual atau saklarnya ada di sebelah sini. Jadi ini untuk mematikan aliran air. Itulah tadi salah satu contoh proses pemotongan atau proses pembuatan mesin potong batu bata. Ini gunanya untuk memotong bata. Kemudian setelah kita lakukan uji coba dan bisa berjalan secara normal, mungkin di suatu hari nanti kita akan melakukan inovasi baru dan yang lebih baik lagi, gunanya untuk meningkatkan mutu dan kualitas peserta didik di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. SMK bisa. Demikian hasil review karya teknologi saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.